Saya bangun masjid hanya 2 hari Bang Kiki. Luar biasa. Gimana ceritanya bisa 2 hari gitu? Saat ini kami sendiri sudah mengasuh ada 3 masjid. Ya, Ada di Lampung, oke. ya. Di Lampung ini kita masjid masyarakat. Di kampung saya yang tadinya juga sepi, tidak begitu jalan, kita kembangkan. Dan sekarang di Batu kita juga lagi bangun ada pondok peradaban Sukses Berkah. Di situ ada masjid peradaban Sukses Berkahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kiki Supardi di Ruang Ismu. Alhamdulillah kali ini kita di Masjid Ismu Yahya kedatangan tamu spesial. Beliau adalah Coach Ridwan Abadi, founder dari SBC, Sukses Berkah Community. Berkah Community, dan ya scale up, Coach scale up ya. Ya. Masya Allah. Baik, gimana kabarnya Coach? Alhamdulillah khair, kabar baik Bang Kiki. Masya Allah. Baik teman-teman semuanya, sekilas aktivitas beliau ini banyak mendampingi para pengusaha, dan bahkan saya pernah hadir di majelis beliau, itu mengumpulkan ribuan pengusaha dari seluruh Indonesia. Dan yang menarik menurut saya, ya bukan hanya didampingi bisnisnya bertumbuh, tetapi juga ada spiritual enterprise-nya juga. Mungkin boleh cerita-cerita Coach terkait aktivitas di SBC, Coach. Baik, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi alhamdulillah sebagai seorang entrepreneur ini sudah tahun ke-20 Bang. Tahun 20. Jadi 22 tahun sejak tahun 2003 pertama kali saya terjun di bisnis. Jadi ini sudah kurang lebih 22 tahun perjalanan jatuh dan bangun. Ya pernah kita bangun bisnis sampai hampir 500 cabang. Kita buat ada Batagor Jepang, Cincau Puccino dan beberapa brand yang lainnya. Di awal-awal karir, qadarullah tahun 2012 bangkrut. Masya Allah. Jatuh, nutup ratusan cabang, dan akhirnya kita mulai bangkit lagi. Dan di titik bangkit itulah akhirnya mulai menemukan arti sesungguhnya apa yang kita cari gitu ya. Nah, pernah berjaya dan ternyata tidak bahagia gitu ya. Jadi banyak orang berpikir sukses itu akan membuat kita bahagia. Ternyata ketika kita punya cabang ratusan, uang banyak, ternyata belum tentu tenang kalau fondasinya ternyata tidak tepat. Nah, di titik jatuh itulah akhirnya kami mulai bangkit, kita nyusun lagi niat yang benar karena dimulai semuanya dari awal. Di titik itulah ketemu lagi dengan Allah. Mulai kita hijrah, dan dari titik itu akhirnya bisnis tetap berjalan sampai hari ini. Ada perkebunan, ada kita punya kebun berkah namanya, kita juga punya trading kuliner, ada sekolahan. Tapi di sisi lain kita juga mengajarkan ilmu. Nah, kita punya beberapa consulting, ada namanya Sinergi Business Solution, ada CRA University, dan juga kita dampingi banyak pengusaha-pengusaha di Indonesia. Nah, selain itu ada namanya SBC tadi, Sukses Berkah Community, itu sudah ada lebih dari 10.000 pengusaha di seluruh Indonesia Luar biasa. bergabung, dan juga ada program di sana pendampingan dan juga pelatihan. Dan kita dampingi mereka untuk membangun yang namanya spiritual enterprise. Kenapa? Karena spiritual enterprise ini menurut kami itu adalah transformasi bisnis yang ke-4.0. Ada bisnis di level pertama, Ya, apa tuh, Coach? namanya personal enterprise. Personal enterprise ini ibaratnya masih telur. Jadi kalau kita lihat ada kupu-kupu itu dia cuma telur saja. Oh iya iya iya. Telur belum netas. Kenapa? Karena dia masih kerjakan bisnis sendiri, dia masih bangun perusahaannya dia sendiri. Jadi kalau ada untungnya buat dirinya sendiri, capek sendiri. Lalu dia bisa bertransformasi dari telur menjadi ulat. Oke. Ulat ini namanya professional enterprise. Professional enterprise. Jadi 1.0-nya tadi itu adalah personal enterprise. Ya. Yang kedua ada yang namanya professional enterprise. Nah, professional enterprise atau yang disebut dengan corporate, itu ketika perusahaan tadi dikembangkan, dibangun, libatkan banyak pihak, dan sampai akhirnya dia bisa berkembang dan bertumbuh. Nah, ini dunia korporasi. Nah, di professional enterprise itu dia modal para stakeholder. Dan kalau ada untung terbesar untuk stakeholder, untuk para investor dan seterusnya. Nah, jadi manfaatnya juga untuk para pemilik usaha. Nah, tapi seringkali kayak ulat itu kalau dia cari makan dia ngerusak di mana-mana. Oh iya iya. Nah, sama perusahaan-perusahaan profesional itu kebanyakan hanya fokus dengan profit. Oke. Lalu ada transformasi ketiga. Oke. Transformasi ketiga itu namanya social enterprise. Social enterprise.
Di mana perusahaan-perusahaan kalau kita ngelihat banyak yang akhirnya karena ngelihat banyak usaha bertumbuh pertambangan buat apa namanya kebun atau hutan jadi rusak, makanan ngerusak lahan juga dan banyak usaha-usaha yang ternyata merusak. Nah muncullah orang-orang yang punya jiwa sosial membangun usaha namanya social enterprise dan banyak ya tokoh-tokoh social enterprise yang dimana dia buat perusahaan tujuannya untuk membantu banyak orang. Nah maka stakeholder utamanya siapa yang dapat manfaat? Yang dapat manfaat adalah orang banyak, masyarakat. Ya, dan biasanya pekerjanya namanya voluntary, orang-orang yang relawan-relawan. Ya. Nah tapi itu saja. Nah di luar negeri itu sekarang berkembang begitu banyak social enterprise. Foundation ya? Berbeda dengan foundation. Kalau kita di Indonesia itu mungkin yang sekarang lagi rame ada Pandawara. Pandawara. Tukang bersih-bersih apa namanya sampah di sungai apa. Itu contoh social enterprise. Jadi dia bekerja tujuannya untuk lingkungan, tujuannya untuk bantu banyak orang gitu. Tapi social enterprise ini karena orientasinya bukan profit, kadang dia tidak bisa apa namanya berkembang secara besar dan masif. Nah ini ibaratnya kalau tadi telur jadi ulat, ulatnya jadi kepompong. Dia puasa. Nah ada tahap keempat. Ketika kepompong tadi sudah bisa menjadi kupu-kupu. Nah apa yang keempat ini, kalau perumpamannya tadi, ketika tadi ada social enterprise yang tujuannya kebaikan untuk masyarakat, yang ini namanya spiritual enterprise. Di mana pemilik saham terbesarnya itu kita serahkan kepada Allah. Kita jadi karyawannya Allah saja. Nah maka dalam konteks perusahaan spiritual enterprise ya di mana kita libatkan Allah dalam perusahaan kita yang targetnya bahwa perusahaan itu menjadi kendaraan menuju ridhonya Allah dan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Terus Coach, saya juga mendengar dari pengusaha-pengusaha yang didampingi, ya mereka sekarang sudah banyak yang bangun masjid. Saya dengar juga ada yang dikonversi yang sebelumnya karyawan jadi santri. Itu gimana ceritanya Coach? Ya, baik. Nah, bicara tentang Baitullah, masjid, karena kita kerja itu tadi adalah untuk Allah. Ya, bukan lagi hanya sekedar profesional cari materi, cari profit dan cari keuntungan saja. Maka sangat rugilah kalau kita jadi pengusaha dan sebagai pengusaha kita hanya dapat uang. Padahal sebagai seorang pengusaha, sebagai seorang pemimpin, di akhirat kelak kita akan dimintai pertanggungjawaban, bukan hanya tentang dapat duit dari mana dipakai untuk apa, tapi kita sebagai pemimpin dimintai pertanggungjawaban juga terhadap orang-orang yang dipimpin. Maka kalaulah kita punya kuasa di perusahaan untuk membuat kebijakan, tapi kita tidak memastikan bahwa tim kita, orang-orang yang kita pimpin itu menjalankan perintah Allah, maka di akhirat kita juga akan dimintai pertanggungjawaban. Tim kita nggak sholat, tim kita nggak ngaji, tim kita nggak bertemu, maka ya sama, pasti kita nanti sebagai pemimpin juga kita akan dimintai pertanggungjawabannya. Nah maka untuk itu yang pertama kali kita ajarkan dalam spiritual enterprise adalah pilar pertama membangun spiritual enterprise adalah libatkan Allah dengan cara apa? Bangun dulu rumah Allah, bangun dulu masjid. Ya ini Coach, ini juga kita ditonton sama ya teman-teman yang belajar di sekolah Baitullah. Oh Masya Allah. Nah ini sharing tentang kemasjidan ya. Taib. Dari seluruh Indonesia. Ini mungkin sekalian ini motivasi buat para pengusaha yang masih ragu-ragu mau membangun masjid itu. Nah mungkin boleh Coach. Masya Allah. Saya bangun masjid hanya 2 hari Bang Kiki. Luar biasa. Gimana ceritanya bisa 2 hari gitu? Ya inspirasinya dari ABIN ya, dari Kiai ya. Jadi tahun 2017 kami sudah memang mengalokasikan keuntungan perusahaan itu kita buat pondok Quran, rumah Quran. Saya belajar dari guru saya di Malang, ada Ustaz Jalal, kita akhirnya kembangkan ada rumah Quran. Nah tapi ketika ketemu dengan ABIN, ketika datang ke Ismu Yahya, ternyata ada satu pilar utama sebelum rumah Quran, sebelum tarbiyah. Yaitu adalah Baitullahnya dulu gitu. Karena kita di sini konteksnya tadi, kita membangun spiritual enterprise, pilar pertamanya adalah kita bangun Baitullahnya. Akhirnya pulang dari sini saya resah juga, iya saya punya karyawan banyak, kita hanya buat rumah Quran itu kan kayak CSR ya, artinya keuntungan perusahaan kita buatkan rumah Quran, sementara karyawan sendiri mungkin ngajinya tidak terfasilitasi, ruang kantor holding kita nyaman, tapi kita musola kita pojok-pojok dan kecil gitu. Akhirnya ingat juga apa kata Kiai tadi ya, jadi maka titik itu saya ngelihat kalau masjid itu dulu ekspektasi saya harus yang benar-benar perfect, bagus, besar, ada tanahnya, dan kita mikirnya nantilah kalau kita sudah punya dana baru kita akan bangun. Ternyata saya dapat mindset bahwa masjid itu fungsi, bukan hanya sekedar bangunan. Karena banyak bangunan yang sudah besar tapi fungsinya nggak jalan sebagai fungsi Baitullah.
Nah itulah akhirnya membuat saya pulang ke Malang. Ingat 21 Oktober tahun 2021. Oh, luar biasa. Iya. Nah itu pertama kali akhirnya saya rubah kantor saya, Oke. holding kami, kita rubah menjadi masjid, jadi Baitullah. Dan itu hari pertama kita beresin, kita kosongkan, kita pindah ke ruangan yang lain. Ya. Hari berikutnya, hari keduanya sudah jadi. Oke. Dan ternyata betul, buat masjid itu kita bangun masjid cukup hanya 2 hari selesai. Nah kita pakai tempatin sholat Ya. dan alhamdulillah dari masjid yang ada di perusahaan saat ini kami sendiri sudah mengasuh ada 3 masjid. Ya. Ada di Lampung, ya di Lampung ini kita masjid masyarakat di kampung saya yang tadinya juga sepi, tidak begitu jalan, kita kembangkan. Dan sekarang di Batu kita juga lagi bangun ada pondok peradaban Sukses Berkah, di situ ada masjid peradaban Sukses Berkahnya. Nah ini yang sedang kita saat ini sedang kita ramaikan dan juga di komplek kami itu ada masjid juga yang saya menjadi pengurusnya juga di sana, alhamdulillah. Terus ini Coach, kan kita melihat fenomena di masyarakat, masjid itu hanya digunakan untuk sholat. Jadi masjid itu hanya ramai ya waktu Ramadan, Idul Fitri, Idul Adha, atau ada acara-acara peringatan hari besar Islam gitu ya. Yeah. Terus dari sudut pandang orang manajemen nih Coach, gitu ya. Nah, seberapa penting masjid itu untuk dimanajemen secara profesional Coach? Oke, sebagai contoh, masjid kami, Masjid Usman, luasnya tidak lebih dari 10 kali 10, kecil sekali. Oke. Cuman kurang lebih sekitar 6 kali 6 kalau nggak salah. Jadi, hanya mampu menampung karyawan-karyawan kami di kantor. Oke. Tapi kontribusinya saat ini kita sudah menghidupi 300 santri. Kita ada di Lampung itu ada kurang lebih sekitar 200 santri, di Malang hampir 100 santri. Ada banyak guru ngaji ya. Dan program-program sosial yang jalan. Nah, masjid yang kecil tapi kontribusinya harus besar. Nah, itu yang saya belajar dari Ismu Yahya. Nah, maka masjid di Kuburaya ini ternyata bisa menaungi Indonesia. Nah, maka dari situ akhirnya saya juga terinspirasi dan akhirnya kita sekarang sudah mengasuh beberapa masjid juga, dan di SBC sendiri binaan-binaan kami kita dorong jadi spiritual enterprise, di mana di spiritual enterprise itu pilar pertamanya tetap dibangun masjid. Bedanya kami sebagai pengusaha kebalik. Iya, iya. Kalau yang Kiai ajarkan, pilar pertama adalah Baitullah dulu, baru yang kedua Baitul Quran, yang ketiga baru nanti Baitul Mal, yang keempat itu baru Baitul Muamalah. Kami pengusaha ini Baitul Muamalah dulu. Iya, mulainya itu beda-beda. Kebalik. Jadi kalau kami sebagai pengusaha, jadi hampir semua klien-klien kami dan binaan kami semua latar belakangnya adalah pengusaha. Oke. Yang sudah terbiasa dengan manajemen, sudah terbiasa dengan bagaimana mengelola mal. Iya, iya. Nah, dan biasanya setelah kita punya bisnis yang besar, sebagian kita sisihkan untuk kita masuklah Baitul Mal. Artinya kita zakat, sedekah, wakaf itu sudah kita jalankan. Walaupun melalui lembaga-lembaga lain. Iya. Lalu setelah itu barulah biasanya kami membuat kajian-kajian. Nah, jadi saya tarik dari belakang. Dari teman-teman yang buat usaha, kita tarik mereka untuk gemar untuk bersedekah, lalu kita ajak mereka untuk mengaji. Nah, akhirnya ketika mereka menginstal spiritual enterprise, di titik itulah kita bangun masjid, kita dorong mereka untuk bangun masjid, dan kita akad ulangkan karyawan-karyawannya menjadi santri. Jadi santri, luar biasa. Jadi bukan lagi sebagai karyawan, tapi jadi santri. Ya, gini Coach, sering menjadi pertanyaan. Oke Bang, kami tertarik nih, sudah pengen membuat manajemen masjid kami profesional supaya lebih berimpact. Nah, dari mana kira-kira mulainya Coach? Nah, inilah yang menjadi tantangan biasanya buat para pengurus masjid. Apalagi biasanya pengurus masjidnya ini mindsetnya tidak sama seperti itu. Banyak orang-orang tua yang berpikirnya ya masjid itu hanya untuk sholat gitu. Taib, ya. Nah, manajemen itu adalah sebuah seni atau cara mencapai tujuan dengan mengelola sumber daya secara efektif dan efisien. Itu definisi manajemen. Nah, maka pertama kata kuncinya adalah tujuan. Karena manajemen itu adalah seni atau cara mencapai tujuan. Maka masjid itu harus punya goals. Masjid harus punya tujuan. Masjid harus punya positioning. Kami mengelola 3 masjid. 3 masjid ini 3 masjid yang berbeda. Tergantung posisinya di mana, letaknya di mana? Satu tergantung dengan letaknya, 2 memang tujuan atau siapa yang membangun masjid itu juga. Nah, dan masjid itu mau diposisikan sebagai apa, contoh? Masjid Utsman bin Affan, masjid yang kami bangun di kantor, itu secara positioning memang adalah masjid sebagai holding dari perusahaan kami.
Jadi holding perusahaan kami itu istilahnya masjid Ya, kira-kira ya, gitu. ya, ya. Nah, jadi masjid perusahaan ya, Oke, secara ya. umum mungkin Iya, orang iya. ngelihat. Kan ada masjid masyarakat, masjid Nah, komplek, ini betul. masjid perusahaan. Yang kedua, yang di Lampung itu yang kita makmurkan masjid masyarakat. Oke. Dia berbeda positioningnya Ya. dan memang itu yang membangun dulu masyarakat, pengurusnya ada takmirnya, Ya. maka cara kami untuk mengembangkannya pun berbeda. Oke. Yang ketiga, Masjid Peradaban Sukses Berkah. Masjid punya organisasi. Oh. Iya, SBC ini kumpulan banyak orang, organisasi. Iya, iya, iya. Maka ada pendekatan masjid punyanya organisasi. Nah, 3 masjid ini punya 3 positioning berbeda. Nah, maka kalau kita bicara manajemen, dimulai pertama kali adalah tentukan dulu masjid ini secara positioning apa. Oke. Ada masjid positioningnya masjid untuk pemuda, Ya. jadilah masjid 1 juta pemuda. Oke. Ada masjid yang dia positioningnya untuk para musafir, muncul Al-Falah Iya. yang dia ramah musafir. Benar. Ada masjid yang dia fokus mengenai makan-makan, Iya. ada Baitul Huda. Iya, iya, iya. Ada masjid yang fokus dengan pengembangan peradaban, muncullah Ismu Yahya. Masya Allah. Ada masjid. Nah, maka setiap masjid, Jogokarian mengambil masjid sebagai tempat pembelajaran untuk orang memakmurkan masjid. Iya. Ya kan itu? Nah, percontohan Benar, misalnya gitu. Nah, maka buat dulu tujuannya masjid ini mau ngambil peran apa di masyarakat. Oke. Nah, kalau nggak jelas, Ya. maka biasanya akan susah nanti untuk proses tahap berikutnya, Iya, pengelolaan iya, sumber iya, daya. iya, iya. Jadi kalau tadi Kiai menyampaikan bahwa apa langkah pertamanya untuk kita memanajemenin masjid, Ya. kumpulkan orang-orang, samakan tujuan. Samakan tujuan. Habis itu tunjuk orang ada yang dedicated. Nah, ada orang yang profesional untuk dia mengawal atau dia memanage masjid yang memang mau dikelola atau dimanajemen dengan Ya, baik. ya, ya. Itu namanya pengelolaan sumber daya. Oke. Maka setelah tujuan sama, maka yang kedua tadi kan seni mencapai tujuan dengan Iya. cara mengelola sumber daya. Ah, Ada apa aja oke. sumber dayanya? Ada sumber daya manusia, ada sumber daya aset, peralatan dan lain-lain. Ada sumber daya finansial, ada banyak sumber dayanya. Oke. Nah, jadi sumber daya inilah yang harus dikelola dengan baik. Kalau saya menyebutnya ada 5M. Sumber dayanya masjid itu 5M. Oke. Ya. Apa tuh, Coach? Metode, Metode, mesin, mesin, material, material. man, money. Oke. Ya, metode itu tadi bahwa masjid ini ada metodologi, ada sumber daya secara keilmuan yang harus dikelola dengan baik. Berarti kita harus tahu bagaimana ilmu mengelola masjid. Oke. Yang kedua ada mesin, berarti peralatan-peralatan yang dibutuhkan untuk memakmurkan masjid. Kita butuh apa saja. Iya, Nah, iya. itu alat bantu ya. alat bantu, termasuk multimedia ini adalah alat bantu. Oke, di zaman sekarang penting Penting. untuk syiar dakwah, Coach. Iya, si dakwah. Jamaah mungkin kita tadi karena masjidnya kecil cuman mungkin 20-30 orang, tapi jamaah virtual harus jutaan Harus orang. banyak. Kira-kira begitu. Iya, 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 iya. Nah, yang ketiga, material, bahan-bahan yang dibutuhkan untuk memakmurkan masjid. Apa saja? Konten, Oke. ya, kajian-kajian, apa segala itu harus dikelola dengan baik. Iya, iya. Yang keempat adalah Oke. baru SDM. SDM. Dibagi siapa nanti yang nanti akan jadi marbotnya, siapa jadi tim teknisnya, siapa yang nanti jadi ustadz atau ustaz yang mau ngisi kajiannya dan seterusnya, itu dikelola dengan baik. Iya. Terakhir yang terakhir, money, finansial. Finansial. Nah, ini sering jadi fitnah. Nah, kalau nggak dikelola dengan baik, Iya, nah, iya, maka iya, iya. pengelolaan 5M ini harus dikelola dengan profesional. Profesional. Itu pasti termanajemen nih. Transparan penggunaan uangnya, Ya, dapat infak berapa, dapat ini segala semuanya harus transparan, penggunaannya terlaporkan. Nah, itu akan optimal. Ya. Oke, biar jadi motivasi buat teman-teman pengusaha meyakinkan diri. Oke, kami akan bangun masjid sebelum mati. Apa, Coach, mungkin keajaiban atau magic moment setelah ya menjadikan masjid sebagai holding nih, Coach? Oke, baik. Dulu saya berpikir bahwa sukses itu memiliki banyak harta. Dulu saya berpikir bahwa sukses itu kita memiliki dunia. Saya kejar dunia itu ternyata tidak ada cukupnya. Ternyata semakin kita kejar, Ya. seperti minum air laut, semakin haus. Dari tadinya cuma kejar motor dapat pengen punya mobil, Ya. mobil satu dapat pengen punya 2, punya 3 sampai paling bagus, sampai punya rumah dan seterusnya. Ternyata ketika kita kejar terus sebagai pengusaha, Ya. ternyata tidak ada cukupnya. Masya Allah. Ketika saya jatuh, betul-betul jatuh, Ya. saya diingatkan oleh guru saya, apa sebenarnya misi kita turun di dunia ini. Dan ternyata misi kita cuman kalau kita ambil dari Quran ada 2. Satu beribadah,
yang kedua menjadi seorang khalifah pengelola. Hamba dan khalifah. Nah, yang tentu ada yang mengirim kita, yang di situ kita pasti dikirim misi. Dan nggak kebetulan saya menjalani sebuah takdir jadi pengusaha. Ya. Ada karyawan, ada mal, ada harta, ada semua yang dikelola di situ. Ya. Nah, ketika saya jatuh itu, guru saya menyampaikan, setiap manusia pasti dia dilahirkan, ditakdirkan, dia juga beserta dengan misi yang harus diselesaikan. Nah, maka antum sebagai pengusaha tentu tidak kebetulan dititipi perusahaan, dititipi karyawan, dititipi harta yang banyak. Nah, maka ketika kita nanti akan kembali kepada yang mengirim kita, apakah kita sudah menggunakan seluruh modal yang dititipkan tadi untuk menjadi sebuah karya? Nah, maka ketika berbicara tadi kita menjadi khalifah, khalifah bukan berarti harus jadi pemimpin negara. Khalifah itu menjadi pengelola amanah, pengelola aset, pengelola bumi ini. Nah, maka yang menjadi trigger saya ketika saya jatuh ternyata Bang, punya cabang ratusan, punya harta, punya apa, ternyata tidak membuat tenang. Ternyata yang membuat tenang itu adalah ketika kita benar-benar hanya bergantung pada Allah dan mengabdi di Baitullah. Luar biasa. Nah, maka level lebih tinggi dari pengusaha itu adalah jadi marbot. Jadi marbot. Jadi ini marbot ini jadi impian ya coach ya? Jadi impian. Oke, tak terasa coach, kita sudah hampir setengah jam bincang-bincang. Mungkin ada nasihat buat teman-teman semuanya yang baik yang sudah mengurus masjid atau yang baru punya keinginan untuk membangun masjid coach. Oke, teman-teman pengusaha di seluruh Indonesia, kalau kita berbisnis hanya untuk dunia, maka tidak ada bedanya kita menjadi budaknya uang. Kita bekerja semata-mata menaruhkan segala waktu, tenaga, sumber daya, strategi yang kita miliki untuk dapatkan uang. Dan berarti kalau di titik itu kita jadi budaknya uang. Dan puncak tertingginya kita itu adalah jangan pernah mau jadi budaknya dunia, jangan jadi budaknya uang. Jadilah hambanya Allah, Abdullah. Dengan cara apa? Mengabdi kepada Allah. Dan di mana tempat terbaik kita mengabdi kepada Allah? Baitullah, rumahnya Allah. Insya Allah kalau orang-orang memakmurkan rumahnya Allah, insya Allah kita di akhirat kita akan bertemu dengan Allah. Itulah kebahagiaan dan ketenangan yang sejati. Sampai jumpa di Baitullah, sampai jumpa di tempat-tempat terbaik di muka bumi ini, dan semoga antum semua dimudahkan untuk bisa memakmurkan, membangun masjid dan juga memakmurkan masjid-masjidnya Allah. Insya Allah itu yang baik-baik dari Allah, kurangnya dari saya mohon dimaafkan. Masya Allah. Alhamdulillah sampai jumpa di Baitullah ini bukan hanya sekedar sampai jumpa di dunia, tetapi sampai jumpa di Baitullah itu ketika nanti kita bisa ketemu melihat wajah Allah. Demikian sahabat Ruang Ismuhu ya. Alhamdulillah bincang-bincang kita bersama Coach Ridwan, mudah-mudahan ini menjadi inspirasi, menjadi multivitamin buat para penggerak masjid ya. Jadi lebih semangat lagi ya para pengusaha untuk tak cukup ternyata hanya membesarkan bisnis, tetapi ada misi yang lebih besar lagi. Ya, mudah-mudahan diizinkan kita semuanya untuk menjadi pengurus pengelola Baitullah atau rumah Allah. Dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak Coach, berkah selalu. Mudah-mudahan semakin luas kebermanfaatannya buat agama, buat bangsa dan buat negara. Amin. Berkah selalu. Kita tutup dengan sama-sama membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majlis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.